Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Tergono di channel saya ST Mobi TV. Dan hari ini ada Honda Jazz GE8 2008. Ini manual transmisi dan ini perbaikannya itu kemarin ibunya itu konfirmasi ke saya, telepon Mas itu ganti kopling pekerjaannya. Sama power window sebelah kiri nggak mau naik dan turun. Terus kemudian saya ambil mobilnya di kantor beliau, kemudian saya tanya kenapa diganti kopling, karena komunikasi ke saya beliau minta ganti kopling. Setelah saya tanya itu ibunya itu bilang kalau koplingnya nyendat gitu. Nah setelah saya coba, saya tes, ternyata itu bukan dari koplingnya tapi dari mesinnya. Jadi mesinnya yang membuat dia angkatan nyendat gitu. Jadi ndul gitu. Jadi majunya tuh kalau pas angkatan gigi 2 pelan dia digas gitu, angkatan dia nyendat jeduk gitu. Jadi nggak langsam. Terus kemudian kalau RPM tinggi sih aman-aman aja, cuman RPM rendah dia kalau diangkat nyendat. Nah ini kemudian saya tes, sudah dites, saya komunikasikan bahwasanya mesinnya bukan dari koplingnya tapi dari sistem pengapian yang harus dicek. Nah sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe dan komen, kemudian di like videonya. Nah hari ini sudah saya lepas ini koilnya ya. Untuk lepas koil dan busi itu paling mudah kalau yang GE8 itu ngelepas cover atasnya ini kaca, kemudian ini di sini posisinya. Nah itu kita lepas busi dan koilnya kita cek. Nah sebelum kita lanjut ke sana, saya mau konfirmasi bahwasanya ini ada kebocoran di seal cover valve, walaupun beliaunya bilang katanya habis servis masalah kebocoran oli, tapi saya nggak tahu yang mana yang diperbaiki dan di bengkel mana saya nggak tahu. Ternyata masih banyak yang bocor nih, contohnya tuh pada bocor ya. Nah bocor semua. Ini dari seal VTEC, kemudian seal cover valve, kemudian tutup yang sebelah sini camshaftsnya. Jadi plak untuk camshaftnya. Jadi bagian atas itu yang bocor itu seal VTEC, motor VTEC-nya itu ada 3. Jadi yang perlu diingat, seal VTEC itu ada 3. Yang besar, kemudian yang o-ring, dan o-ringnya ada 2. Nah itu ya. Jadi kalau yang diganti cuma yang ada saringannya itu sealnya ini, yang ada saringannya itu berarti cuma ganti 1. Kemudian yang sini ada di motornya dilepas, yang pakai kunci 8 ini, kunci bintang itu ada o-ringnya. Kemudian ada kunci itu baut yang 12 apa 14 itu ada o-ringnya juga. Jadi VTEC itu sealnya ada 3 ya. Terus kemudian seal cover valve tadi udah. Nah itu aja. Sekarang kita mau cek dari mananya yang buat nyendat mobil Jazz GE8 itu. Ini sudah dilepas-lepas ya. Oke, ini sudah dilepas-lepas. Jadi ini sudah diurutkan busi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini secara kasat mata ini enggak masalah. Jadi businya masih bagus, kemudian nomor 1, nomor 2 juga masih bagus, oke. Nomor 3 juga masih oke, nomor 4 juga masih oke, karena ini pakainya tipe iridium ya. Nah terus kemudian kita cek secara kasat mata, maksudnya secara sekilas itu tidak ada masalah ya. Ini tidak ada masalah. Bentar, kameranya tak rubah ke yang dekat dulu biar lebih jelas, detail. Oke, ini sudah saya rubah kameranya yang lebih dekat lagi. Ini koil yang nomor 4 tadi ini sudah dicek, ini nggak ada masalah. Ini secara kasat mata juga nggak ada masalah ya. Nih nggak ada masalah. Nah itu tapi nomor 1 ada masalah. Nih ada masalah. Ini masalahnya ada di atas ini. Ini di sini sambungan ini yang di jari telunjuk saya ini. Ini ada putih-putih ya. Mana ya? Bentar. Kameranya fokus. Saya fokuskan dulu. Nah, ini ada titik kebocoran namanya ya. Nah, warnanya putih-putih kecil. Ini ada titik kebocoran di sini.
Tar, kok angel temen iki. Nah, tak nih. Fokus ke sana. Ini ada titik kebocoran. Warnanya putih-putih seperti ini. Ada apa agak merah-merah dikit. Ini ada titik kebocoran dari koil. Jadi lereng nggih. Jadi koil nomor 1 itu ada titik bocor. Ini kita mau perbaiki. Caranya gimana memperbaiki? Pertama kita bersihkan dulu dari oli. Ini oli seal cover valve yang bocor ke koil sini. Ini sebenarnya yang rusak koil ya. Nah, ini kita mau perbaiki ini dengan cara di sealer. Nah, kalau itu di sealer nanti sealernya nunggu kering, terus setelah kering nanti kita pasang. Seperti apa cara nyilernya? Ambilin Renzosil. Kita pakai Renzosil sama obeng min kecil. Ini yang bocor tadi ya, kalau di apa blacknya apa ya? Dibuka dikit lah gitu. Dibuka dikit jreng gitu. Ini ada titik bekas jalan listrik yang keluar lewat sini. Nah, ini kita mau sumpeli apa? Bahasanya itu di kulah pokoknya, di sealer. Nah, sealernya pakai ini, pakai Renzosil. Kita mau sealer ya. Jangan lupa di like videonya biar tambah maju channelnya. Ini kemudian ini di black sedikit, apa di black, dibuka sedikit tapi jangan sampai patah ya. Nah, tadi ini dimasukkan ke sini. Ini cara paling gampang seperti ini. Kalau pengen susah dibuka-buka. Dimasukkan semua dulu. Keliling ya, dimasukin semua. Pakai lem ini. Jadi biar tidak ada celah untuk pengapiannya bocor, karena ini bocor. Ini kalau sudah dimasukkan, biar masuk. Kemudian kita tebalkan bagian luarnya. Banyak ini giniin. Kalau udah seperti ini, tunggu setengah jam sampai kering. Jadi kalau udah kering kita pasang. Ini semuanya kita gituin ya, semuanya wes. Oke, jadi ini sudah di sealer semua ya, kemudian dipasang lagi di mobilnya, dirapikan. Dan mohon maaf, ini sebenarnya ada videonya, tapi ternyata videonya itu error, tidak bisa dibuka. Kemudian ini pas saya tes ini juga, sebenarnya saya kiranya saya itu posisi ngerekam, tapi ternyata cuman foto. Jadi di sini saya hanya akan menceritakan aja kondisi kelanjutannya. Setelah koilnya itu kita perbaiki, kita sealer semuanya ya, empat-empatnya ya, walaupun yang bocor satu, tapi kita semuanya kita sealer aja biar aman. Dan setelah dipasang dirapikan, ini saya tes jalan dan alhamdulillah untuk nyendat-nyendat dan apa nyendal-nyendalnya, yang kata ibunya yang punya unit mobil itu adalah koplingnya yang harus diganti. Ternyata cuma koilnya aja yang bocor dan perbaikannya cuma 150.000, dibandingkan harus ganti kampas kopling sampai 3 juta, kan ngiritnya lumayan banyak. Jadi dari sini pembelajarannya adalah teman-teman semua kalau mau servis mobil, ceritakan apa adanya unit mobil biar tidak terjadi kesalahpahaman. Contohnya kalau umpamanya tadi minta ibunya ganti kopling, kita ganti-ganti aja, kan habisnya 3 juta tapi permasalahannya tidak akan selesai, kan seperti itu. Jadi ceritakan apa yang menjadi kendala di unit itu, terus kita akan tes, kemudian kita cari bersama-sama permasalahannya ada di mana, baru dilakukan perbaikan. Jadi jangan langsung langsung menyimpulkan. Jadi menyimpulkan kerusakannya ini koplingnya. Padahal setelah saya tes ternyata bukan dari koplingnya, tapi dari sistem pengapian yang bocor. Seperti itu ya. Terima kasih semua yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa like videonya. Mohon maaf sebelumnya karena ternyata saya yang megang HP ini ternyata cuman foto.
jadi bukan video. Ini salah saya, modenya mode foto bukan mode video. Terima kasih ya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu, sehat selalu, dan jangan lupa selalu berdoa, selalu sedekah. Itu aja. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.